Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel WinYR. Di video kali ini, saya akan mengerjakan sebuah soal dari program Linear. Di sini kita memiliki soal cerita, yaitu perusahaan furniture Hafiz akan membuat meja dan kursi. Keuntungan yang diperoleh dari satu unit meja adalah 70.000, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari satu unit kursi adalah 50.000. Namun, untuk meraih keuntungan tersebut, perusahaan menghadapi kendala keterbatasan jam kerja. Untuk membuat satu unit meja memerlukan 4 jam kerja. Untuk membuat satu unit kursi membutuhkan 3 jam kerja. Untuk pengecatan satu unit meja dibutuhkan 2 jam kerja, dan pengecatan satu unit kursi dibutuhkan 1 jam kerja. Jumlah jam kerja yang tersedia untuk pembuatan meja dan kursi adalah 240 jam per minggu, sedangkan jumlah jam kerja untuk pengecatan adalah 100 jam per minggu. Pertanyaannya, berapa jumlah meja dan kursi yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan maksimum? Nah, teman-teman, di sini langkah pertama yang kita lakukan, ini sebelumnya saya sudah mengerjakan duluan, jadi saya di sini akan menjelaskan cara dan langkah-langkahnya bagaimana bisa jadi seperti ini gitu teman-teman ya. Oke, langkah yang pertama yaitu kita membuat perumusan dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini yaitu proses di soal ini ada dua ya teman-teman, yaitu satu pembuatan dan satu pengecatan. Kemudian waktu yang dibutuhkan per unit, yaitu untuk meja saja kita membutuhkan 4 jam, dan untuk kursi kita membutuhkan 3 jam. Ini untuk pembuatan ya teman-teman. Dan untuk pengecatan kita membutuhkan 2 jam untuk meja dan 1 jam untuk kursi. Di sini ada total jam tersedia. Nah, untuk pembuatan dalam satu minggunya itu kita memerlukan 240 jam, dan pengecatan yaitu 100 jam per minggu. Di sini yang paling bawah ada laba per unit. Nah, untuk meja tadi di soal itu labanya yaitu ada 70.000, dan kursi itu 50.000. Kemudian teman-teman, langkah selanjutnya yaitu mendefinisikan variabel keputusan. Keputusan yang akan diambil adalah berapakah jumlah meja dan kursi yang akan dihasilkan. Maka keputusan pemberian simbol yaitu meja dengan M seperti ini, dan kursi dengan K seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya perumusan fungsi tujuan. Nah, untuk laba setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing berupa 70.000 dan 50.000, tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan laba dari jumlah produksi meja dan kursi yang dihasilkan. Dengan demikian, fungsi tujuan dapat ditulis dengan max seperti ini. Laba 7M dari sini 7 meja dan 5 kursi. Kenapa saya tulis dengan 7 saja? Karena di sini sudah saya beri keterangan yaitu dalam satuan 10.000. Jadi biar gampangnya 10.000 dikali 7 yaitu 70.000. 10.000 dikali 5 50.000, dan M dan K-nya dari sini. Kemudian teman-teman, langkah selanjutnya kita melakukan perumusan fungsi kendala, di mana kendala pada proses pembuatan dan kendala pada proses pengecatan. Nah, yang kita bahas adalah yang proses pembuatan dulu. Untuk menghasilkan satu unit meja diperlukan waktu 4 jam, dan untuk menghasilkan satu unit kursi diperlukan waktu 3 jam. Waktu yang tersedia adalah 240 jam. Jadi kita bisa nulisnya 4M ditambah 3K kurang dari 240 jam. Kemudian kita yang pengecatan, untuk menghasilkan satu unit meja diperlukan waktu 2 jam, dan untuk menghasilkan satu unit kursi diperlukan waktu 1 jam. Waktu yang tersedia adalah 100 jam per minggu. Kemudian kita bisa menulisnya dengan 2M ditambah 1K kurang dari 100. Nih, seperti ini teman-teman, pembuatan. Yang di bagian pembuatan untuk pembuatan ya. Dan ini untuk pengecatan. 4M ditambah 3K kurang dari 240. Kemudian untuk yang pengecatan, 2M ditambah 1K kurang dari 100 jam per minggu. Nah, di sini ada kendala non negatif. Jumlah meja dan kursi yang dihasilkan tidak memiliki nilai negatif ya teman-teman. Jadi di sini M lebih dari 0 dan K lebih dari 0 gitu. Jadi teman-teman, setelah teman-teman sudah menyelesaikan satu kendala ini, kemudian kita lanjutkan dengan pemotongan sumbu M pada saat K 0. Demikian juga kendala ini akan memotong K pada saat M-nya 0. Jadi seperti ini. Kita buat dulu kendala 1. Kendala satunya, ini kendala 1 ya. Ini termasuk kendala satunya itu pembuatan, kendala 2-nya pengecetan seperti ini. Kendala 1, 4M ditambah 3K kurang dari 240 memotong sumbu M pada saat K 0. Jadi gini, 4M ditambah 0 sama dengan 240. M sama dengan 240 dibagi 4, hasilnya 60. Kemudian, memotong sumbu K pada saat M 0. Sama, 0, kita tukar di sini 0-nya. Kali ini bagian M-nya, ini kan tempatnya M. Jadi 0, M-nya kan 0. 0 ditambah 3K. 3K dari mana? Dari sini. Kemudian, sama dengan 240 dari sini. K, karena ini kita yang mau memotong sumbunya K, jadi di sini K bukan M lagi, karena di sini mau memotong sumbunya itu M, jadi kita naruh di sini M. K sama dengan 240 dibagi 3. K sama dengan 80. Jadi ini udah selesai teman-teman untuk kendala 1. Nah, kemudian kendala 1, memotong sumbu M pada titik 60 dan memotong sumbu K pada titik 80. Jadi seperti ini. Ini untuk fungsinya apa? Nanti. Ini fungsinya untuk nanti di diagram. Kemudian setelah tadi kita melakukan proses kendala 1, sekarang kita beralih ke kendala 2. Kendala 2 dari mana diambilnya datanya? Yaitu dari data pengecatan. Nih, jadi seperti ini.
Kendala 2. 2M dari tabel tadi ya teman-teman. 2M ditambah 1K kurang dari 100. Memotong sumbu M pada saat K 0. 2M ditambah 0 sama dengan 100. M sama dengan 100 dibagi 2 hasilnya 50. Kemudian memotong sumbu K pada saat M 0. Jadi 0, karena M ini 0 ya. 0 ditambah 1 ditambah 1K sama dengan 100. K sama dengan 100 dibagi 1 sama dengan 100. 100 bagi 1 ya 100 ya teman-teman. Kendala 2 ini memotong sumbu M pada saat titik 50,0 dan memotong sumbu K pada saat titik 0,100. Oke, kemudian kita berlanjut ke diagram ya teman-teman ya. Di diagram ini kita sebenarnya harus buat diagram seperti ini. Kita di sini tuliskan variabel K dan di sini variabel M. Nah, kemudian dari hasil yang tadi kita jelaskan, di sini bahwasannya memiliki nilai-nilai yang sudah memiliki hasil. Jadi di sini teman-teman. Jadi fungsi nilai-nilai ini untuk ditaruh di diagram yang akan kita buat ini. Jadi ini kita buat dulu diagramnya seperti ini. Saya menggunakan 0 sampai 20. Kemudian untuk pertama kita melakukan kendala 1 dulu teman-teman. Nih, kendala 1 yang ini di sini teman-teman. Ini K dan M ya, nggak boleh ketukar teman-teman. Nah, di sini M-nya 60 ya dan K-nya 80. Kita buat garis langsung, seret garis di sini. Kemudian kita menggunakan kendala 2, di mana yang tadi kita jelasin tadi. Kendala 2 yaitu M-nya 50 dan K-nya 100. M-nya 50 dan K-nya 100. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Nah, setelah digaris akan bertemu dengan titik tengah seperti ini teman-teman, antara kendala 1 dan kendala 2. Kemudian kita beri tanda dulu. Kita tarik seperti ini. Ini akan mengarah ke angka 30. Ini juga akan mengarah ke angka 45 ya teman-teman. Kemudian kita tulis di sini ini area A, ini area B dan ini area C. Ini area A yaitu kendala 1, di mana 4M ditambah 3 hasilnya 250. Jadi kalau teman-teman bingung kok bisa 80 ini, nih gini aja teman-teman. 240 ini dibagi 4 hasilnya ini. Hasilnya 60. Kemudian sama dengan 240 dibagi 3 hasilnya 80. Gitu teman-teman. Berlaku juga untuk kendala 2. Oke. Setelah itu, setelah diagram kita buat, kemudian kita beralih ke laba yang ini tadi teman-teman. Nah, ini laba. Laba sama dengan 7M dan 5K. Pada A, M sama dengan 0, K sama dengan 80. Labanya 5 dikali 80 hasilnya 400. Kemudian kita akan beralih ke yang B teman-teman ya. Yang B, kok dari mana sih 30 plus 45 dari sini teman-teman. Nih dari sini. Ini kan kita tadi sudah berhasil melakukan titik temu kalau saya sebutnya. Di sini 30, M 30. Kemudian K 45, ini M. Ini K. Gitu teman-teman. Nah, kita tinggal pindahin aja kalau sudah ketemu seperti ini. Sebenarnya gampang untuk langsung tinggal pindahkan aja ke sini. Pada B, ini B. Ini wilayah B, ini area B. M sama dengan 30 dan K sama dengan 45. 7M kan 7 ya. Untuk M kayak M kali M gitu teman-teman. 7 dikali 30 hasilnya 210 dan 5 dikali 45 hasilnya 225. Hasil totalnya adalah 435. Kemudian yang C, M sama dengan 50, K sama dengan 0. Labanya 7 dikali 50 hasilnya 350. Hasil dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan perusahaan yang akan memberikan profit maksimal adalah memproduksi. Pada bagian B, yang ini ya teman-teman, B, memproduksi meja 30 dan memproduksi kursi sebanyak 45 unit. Laba yang diperolehnya yaitu sebesar Rp4.350.000. Oke, sekian dari saya atas penjelasannya. Mohon maaf jika saya banyak salah, karena saya juga sama-sama masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.